memulai bisnis itu pun saya benar-benar tanda kutip dalam keadaan dikejar-kejar investor. Investor yang mana? Investor bisnis ini? Bukan, sebelum ini. Jadi waktu itu apa itu, Mas? Kelas 2 sampai kelas 3 SMA, saya main forex, money game dan semacamnya, trading dan Kelas semacamnya. 2 SMA main forex. Catat, ini jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kalau mundur lagi ke belakang, investor-investor ini berarti artinya di-convert menjadi hutang pribadinya Mas Bagas? Otomatis. Jadi ketika awal mula kan sebenarnya dari jamur, Mas. Iya. Saya tuh kenapa kok ketemu jamur kan karena keluarga basicnya memang jamur tiram. Iya. Jadi keluarga itu petani-petani jamur. Jadi dari situ ya saya bilang kalau rumusnya kita lunas hutang kan yang penting kitanya tenang, kita pasrah, ya wis tawakal. Tawakal itu kan bukan pasrah dengan keadaan tuh. Iya. Kita pasrah dengan proses. Kita tetap berproses, tapi hasilnya gimana urusan Allah. Iya. Gak usah nyetir gitu. Itu yang kita pasrahkan. Kalau keadaan, emang posisiku duit utang, Pak. Emang posisiku anak miskin, Pak. Itu keadaan. Dan itu yang nggak diperbolehkan kan. Jadi ya akhirnya di situ gimana caranya survive? Ya saya list total tanda kutip harta yang saya punya. Harta di sini nggak cuma sekedar uang loh, Mas. Ada keluarga. Terus ada keluarga yang kaya. Ada teman yang kaya. Terus ada partner-partner yang kiranya masih mensupport saya. Dan mereka keluarganya kaya. Itu juga harta. Tapi biasanya kalau kita ngeblank, lupa dengan itu. Padahal itu sama Allah udah dikasih ke kita. Tinggal aset, kita ya? atau enggak gitu loh. Iya, betul. Nah, harta-harta itu yang saya manfaatkan. Bukan uang, bukan materi. Jadi ketemunya di keluarga yang kaya. Jadi saya punya om, beliau omsetnya waktu itu per hari ketika tak tanya berapa, Mas, saya kan curhat toh tentang masalah ini. Sudah, ini posisi udah jatuh ya? Sudah jatuh. Udah tagih-tagih investor. Sudah tagih-tagihan. Nah, saya curhat dengan list ini breakdown. Tak list mulai bapakku, bangkrut, ibuku, ibu rumah tangga. Ya wes lah, aku hanya berharap doa ke mereka gitu ya, bukan warisan dan hartanya. List lagi, om, tante, bule, pak le, terus macam-macam saudara. List, ketemu lingkungan sekitar yang tanda kutip berlebih. Yang kira-kira memiliki potensi untuk bisa membantu atau mensupport secara finansial. Secara finansial. Yes, ketemulah di situ om saya. Om saya dia petani jamur tiram yang kapasitasnya gede dan dia punya komunitas petani jamur tiram. Karena saya berpikir untuk leverage itu sebenarnya di komunitas, di circle yang lebih gede dan itu bukan di circle kita. Akhirnya ketemulah om saya itu, nangkep di situ. Kok ngenes eram to le uripmu. Sebentar Mas. Catat ya teman-teman ya. Untuk kita meleverage, untuk men-scale up, yang perlu dilakukan adalah kita mencari komunitas yang jauh lebih besar lagi. Karena kalau komunitasnya di sekarang ini ya berarti pendapatan kita seperti sekarang. Kalau kita mau pendapatan berbeda, maka kita harus masuk ke komunitas yang berbeda dan jauh lebih besar. Keren banget. Lanjut Mas. Itu. Jadi ya wes akhirnya curhat kan Mas. Aku posisi bla 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 bla. Ya wes. Makanya itu ada dokumentasinya ya, karena yang buat laporan itu. Oke. Kalau Kang Dewa kan bangkrut Mas, nggak ada dokumentasinya karena wis ngeblank, HP ku tak jual gitu. Lah aku enggak. Jadi menarik. Ada dokumentasinya, makanya sampai usung-usung jamur tiram ada semua. Terus apa yang dilakukan dengan jamur tiramnya itu Mas? Nah, ya ketika om saya cerita gitu ya om saya bilang aku nggak bisa bantu, tapi kalau mau bekerjalah di tempatku. Awalnya gitu. Jadi jamur tiram mulai ya wes Mas. Habis subuh ngutili jamur, pasar, ngobrol, kardus dan semacamnya. Bekerja. Berarti jadi pekerja di situ. Jadi pekerja. Dapat komisinya ya ketika bisa jual ke pasar. Komisinya didapatkan ketika bisa menjual barang itu ke pasar. Artinya ada peluang ketika saya bekerja lebih giat, ketika saya bekerja lebih keras lagi dan lebih cerdas lagi, artinya ada kesempatan untuk memperbesar si pendapatannya ini. Ya akhirnya dari komisi itu saya berpikir kan, tapi itu jual jamur tiram bukan crispy. Salah satu investor saya bilang, kan kita terus koordinasi, ngasih masukan malahan. Itulah efek ketika kita berani hadapi. Jadi kan tiba-tiba kita nggak tahu, padahal nggak ada namanya tiba-tiba, itu sekodarullah. Atas izin Allah ya mereka
ngasih kode gitu loh. Kenapa jamur tirammu nggak kamu jadikan jamur crispy? Potensinya kan lebih gede, performa lebih mantap. Oh iya ya. Itu ide dari investor. Ide dari investor. Oke. Jadi, oh iya benar ya. Ya wes lah akhirnya jamur crispy itu. Oke, akhirnya jadilah sebuah brand jamur crispy yang sekarang. Nah, jamur crispy itu. Terus akhirnya jalan-jalan. Ada Mas jamur crispy-nya, Mas? Macam-macam, Mas. Nah, dari jamur crispy itu akhirnya jalan dengan berbagai brand lain. Nah, kenapa kok bisa? Ya balik lagi komunitas itu. Saya berprinsip ketika berteman, saya bersahabat dan memilih 2 teman. Yang pertama, teman pertama ini yang kaya secara spiritual. Oke. Itu wajib nih. Makanya kalau bisa saya ikut kajian nggak cuma sekedar peserta. Kalau bisa panitia, biar bisa terus sama ustadz. Jadi ustadz kan biasanya kita sungkem gitu ya. Kalau bisa, yo futsal bareng tat, sepedaan bareng tat. Buat apa? Ngokoin spiritual. Karena di fase awal dulu saya nggak punya teman spiritual ini. Oke. Rata-rata yang tak kejar cuma teman 2, teman yang kaya secara finansial. Oke, catat teman-teman semuanya. Kalau kita mau berteman, pilihlah 2 teman. Teman spiritual, yang kedua adalah teman secara finansial. Tapi kalau teman kita kaya finansial dan kalau kaya spiritual itu jauh lebih baik lagi. Ya, di momen ini tak kuatin spiritual. Oke. Jadi akhirnya sekaya-kaya kita, Mas, di teman finansial ini, mau nggak mau ketika ngikut sama berteman sama teman spiritual, sungkan, Mas. Sepatu Nike, sungkan, Mas. Mobil-mobil. Lalu mereka rata-rata ustadz motor legenda. Mereka sandalan jepit, rumahnya sederhana. Akhirnya harta kita tersalurkan bukan untuk pribadi, tapi benar-benar untuk kebermanfaatan. Itu di teman spiritual ini yang mengingatkan. Kalau dulu teman finansial, saya ngejar berapa M, saya ngejar ini M, tapi kan buat tidak ada balancingnya satu finansial, tapi bisa jadi ada kekosongan di hati kita. Tapi Mas Bagas hatinya sudah terisi ya? Hatinya sudah terisi. Belum, Mas. Oh, masih belum. Jomblo dan Oke, ini poin penting, catat Mas Bagas masih jomblo. Udah ada calon? Belum ada calon. Oke, kalau mau ajukan CV Anda. Sekarang waktunya PT bukan CV. Oke. Ya wis lah. Terus ketemunya lagi. Di teman finansial ini saya wajibkan buat berteman dengan minimal 2 kali pendapatannya itu di atas saya, minimal. Kalau bisa berteman ya sama 10 kalinya, sama 5, 20 kali dan sebagainya. Kok mau? Gini. Dengan Anda yang miskin berteman sama saya gini. Kita mau mencari teman yang finansial 2 kali jauh lebih kaya daripada kita. Jauh lebih pendapatannya, omset perusahaannya jauh lebih besar 2 kali daripada perusahaan kita. Kok bisa mereka mau bergaul dengan kita? Komunitas pengusaha kuncinya. Komunitas pengusaha kuncinya, tempat mempertemukan itu. Iya, mau nggak mau, Mas. Di sana kita bisa ngobrol, kita bisa sarapan bareng yang omsetnya 20M. Oke. Dan mereka kan ketika ngobrol tanya, nggak mungkin toh tiba-tiba tanya omsetmu berapa? Apa usahamu minimal? Ketika saya curhat di sana, saya punya usaha, tapi usaha ini buat lunasi utangku, Mas. Nyambung di situ. Kok bisa ketemu dapat utang? Cerita ini. Reputasi akhirnya kebangun. Kalau sekarang sering ditanya gitu, nggak bosan? Kalau sekarang mungkin udah nih silakan denger YouTube saya aja, ceritanya saya di sini. Kan saya nggak di YouTube. Oh, nggak di YouTube ya. Yaudah nanti bagi YouTube saya aja nih. Gitu. Jadi itu ya berteman akhirnya. Yang kita pelajari itu bukan cara mereka membelanjakan. Kalau kita pelajari bagaimana cara membelanjakan, mereka bisa beli iPhone luar biasa tanpa mikir pleng. Nah, saya rata-rata tanda kutip orang berpendapatan kecil itu ya, mereka mikirnya yang di situ. Itu mindset yang salah menurutku. Iya. Poin penting lagi yang perlu teman-teman catat adalah pelajari bukan pola membelanjakannya orang kaya. Bukan konsumtifnya, bukan. Yang dipelajari adalah cara respon terhadap ujian. Cara merespon terhadap ujian. Karena mereka, saya yakin, lebih ketipu biasanya. Lebih ketipu dan lebih besar. Oke. Dan itu yang membuat
awalnya saya ketemu sama Kang Dewa itu di komunitas. Oh, nyambung dengan Kang Dewa. Oke. Jadi 2015 waktu itu Kang Dewa ke Kediri, ngisi di tempat tidurnya Mas Dodi Zulkifli, Grand Surya. Saya jadi peserta di sana, Mas. Oh. Peserta ngobrol, Kang Dewa juga ngobrol, sharing kan. Ada sesi makan siang. Ya wes makan siang saya sharing, Mas aku posisi sekarang keadaan seperti ini. Tapi awalnya ya beliau tanya dulu kan. Kang Dewa juga nyeplos, saya juga posisi punya hutang, guys. Mosok sih pembicara luar biasa, top. Punya hutang gitu ya. Iya. Mind blowing loh Mas rasanya. Tapi bukan utang di warung sebelah toh? Bukan. Terus Kang Dewa bilang, berapa Mas? Saya bilang kan, 7,7 M. Mantap. Aku yang ngeluh sana. Anda ini 7,7 M gitu. Tapi kok iso sik panggil gejas gitu ya. Kok tetap iso ngisi dan sharing gitu ya. Apa mindsetnya, apa value-nya gitu. Itu yang kita pelajari. Dengan posisi Kang Dewa yang Mas punya istri, saya nggak punya. Kang Dewa punya anak, saya nggak punya. Kang Dewa punya mertua, punya keluarga, saya cuma punya keluarga, belum punya mertua. Jadi di situ apa? Letak bersyukur saya. Oh, oke. Saya diberi bangkrut sama Allah dalam keadaan jomblo, Mas. Oke. Belum ada tanggungan apapun. Oke. Belum ada sudut pandang yang harus saya maklumi dan pahami. Ya. Ya wes akhirnya aku bangkrut dewi. Aku sik nom, ya ini waktunya mendewasakan apapun. Oke. Nah, di situ kan pola pikir. Oh, mendewasakan apapun termasuk wajah ya. Masa gua tua banget sih wajah. Visioner, Mas. Oh, visioner ya. Bukan visioner. Ya, bukan saya tidak mengatakan Anda berwajah tua, seperti statement Anda bahwa saya mendewasakan apapun ya termasuk wajah saya. Ya. Itu visioner apapun Mas. Itu, Mas. Jadi awal mulai ketemu di situ dan akhirnya nyambunglah beberapa tokoh yang lain. Oke. Pada saat Kang ngobrol sama Kang Dewa menceritakan Mas Bagas punya hutang dan Kang Dewa responnya, oh iya saya juga punya hutang, pelukan gitu. Oke kita sama gitu. Oh enggak ya? Iya sabar, ayo fight, ayo bangkit. Oh gitu. Enggak apa-apa. Aku aja masih bisa gitu. Oke. Ya wis ada harapan kok aman. Ya wis cuma sekedar ya tukeran WA gitu loh. Enggak ada ngomongan tentang partner dan semacamnya. Oh belum ada itu? Belum. 2015. Oh 2015. Oke. Kang Dewa pun saya masih buku kalau nggak salah waktu. Buku 30 hari jago jualan, Esiko Breathing sama 7 BlackBerry 100 juta. 7 kesalahan fatal itu seminarnya. Tapi tembus 100 juta lewat BBM kalau nggak salah. Itu yang titik balik ketemu ini caraku bisa survive dan lunas utang. Ini caraku bisa survive ya. Ini caraku bisa survive, meningkatkan penjualan, meningkatkan sales, meningkatkan pendapatan. Bukunya atau ketemu Kang Dewanya yang dimaksud? Ketemu Kang Dewanya, Kang Dewa juga otomatis kan ketika ikut sharingnya stalking kan. Yeah. Apa-apa buku-bukunya. Okay. Dan yang menjadi wasilah itu ya 100 juta tembus. Oh, yang menjadi jalan kliknya bagi Mas Bagas adalah tembus 100 juta melalui BlackBerry. Tembus 100 juta melalui BlackBerry buku ya. Bukunya. Ya, teman-teman enggak usah udah enggak dicetak milioner ya. Teman-teman enggak usah cari bukunya karena hari ini udah enggak relevan lagi. Udah enggak relevan. Tapi karena kenapa kok saya milih itu? Yang pertama, saya udah enggak bisa main dimanapun kecuali itu. Oke. Mas Bagas enggak bisa main dimanapun di sosial media kecuali di sosial chatting, sosial chat ya, private chat ya. Private chat. Orang nagih kan chat aku. Di sosmed, Mas. Aku ngupload peluang reseller dibuka. Komen. Wah, langsung komen, bret. Friendlist. Loh. Enggak ada jualan, hujatan nenek ya, susah gimana. Enggak ada jualan, adanya hujatan. Menarik. Ini saya heran ya, dari tadi pilihan-pilihan katanya Mas Bagas ini kok menarik sekali, tetapi kok belum ada yang closing menjadi istri. Ini yang salah di mana saya nggak tahu ini. Yang salah di why-nya. Oh, yang salah di why-nya. Kan dimulai dari why. Belum nemu why-nya apa. Belum menemu why-nya mengapa harus menikah. Enggak, menikah sekarang, menikah hari ini. Kenapa harus menikah tahu, tapi kenapa harus menikah hari ini itu belum. Mengapa harus menikah hari ini Mas Bagas belum punya why-nya. Jadi teman-teman yang merasa ingin menikah dengan Mas Bagas, mesti salah ya. Silahkan majukan. Lah usia sih 23 loh Mas. Headline-nya
berupa why-nya kenapa Mas Bagas harus nikah hari ini. Insya Allah Anda akan diterima menjadi istrinya. Kalau nggak karyawan CS aku butuh soalnya. Oh, gini. Funnelingnya lewat karyawan CS dulu. Itu maksudnya? Iya benar. Jadi buat apa? Oh, saling kenal. Ya, ospek gitu ya. Oh, silakan. Ini bisa menghasilkan uang nggak sih? Silakan jadi karyawan CS-nya, nanti Mas Bagas akan melakukan seleksi. Oke. Nah, ya akhirnya masuk ketemu tokoh, ketemu yang tadi kita bagaimana biar tahu respon mereka terhadap ujian, buku apa yang dia baca, YouTube apa yang dia tonton, film apa yang dia pelajari, macam-macam kan. Film apa yang dia pelajari? Selama ini kayaknya film itu ditonton. Tapi kan butuh dipelajari juga isinya apa. Semisal ada ibro dan hikmahnya. Film apa yang ditonton? Mas memang salah ke play CI kok udah diperjelas. Oke, lanjut Mas. Nah, gitu. Jadi nyambungnya di situ secara networkingnya, secara finansial leverage sebenarnya dari saya ikut Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Itu Kadin kan untuk usia 40 tahun ke atas. Tapi ya nggak tahu saya punya anggotanya. Atau anggota provinsi bahkan. Bukan HIPMI? Bukan, saya Kadin. Awalnya HIPMI, karena rata-rata di HIPMI juga masih segitu. Lah, atasnya ini apa sih? Akhirnya pilih Kadin. Kenapa diterima di Kadin? Mungkin karena dewasa wajahnya dan visioner wajahnya. Kadin usia masuk minimal 40 tahun dan Anda berwajah seperti 40 tahun, silahkan masuk dan mendaftar, dikasih kartu anggota. Selamat Mas. Ini salaman beneran. Ikut Kadin Mas, ikut Kadin. Karena kenapa kok milih itu? Rata-rata fasilitator dari government itu didapatkan dari Kadin. Bantuan, apapun itu wis. Jadi mengharapkan bantuan. Nggak punya uang loh Mas aku. Posisi nggak punya uang, saya nggak punya modal apapun. Untuk beli mesin sealer kan otomatis butuh modal. Aku selomotan lilin dulu Mas. Awal itu. Selomotan lilin, bahasa Indonesianya kita ditonton seluruh Indonesia. Tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selamatan lilin. Selamatan. Kan bahasa Indonesia. Apa ya Mas selamatan nih? Sealer pakai lilin Mas. Ya pokoknya lilin. Nah ini anggap aja ini lilinnya dibeginikan ya. Itu. Nah itu namanya selomotan lilin. Entah di bahasa daerah Anda apa, wallahu alam, pokoknya itu yang dimaksud. Dan semisal ngadu bumbu gitu ya, balado dan semacamnya, itu pakai toples Tupperware. Gitu. Itu tak lakukan. Kurang lebih 2 tahunan gitu. 2 tahun begitu ya.